Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Ada berita yang sangat menyedihkan di mana hari ini sekitar jam 12 siang waktu Indonesia Barat, Alvin Lim, salah satu kuasa hukum dari Agus, menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Mayapada. Awalnya pada saat aku melihat komentar kalian di channel YouTube ini banyak yang bilang, Mas Anjas, Alvin Lim meninggal dunia. Banyak banget yang komentar. Kemudian aku coba cross-check kebenarannya dari karyawannya, kemudian dari orang-orang dekat dan juga media, dan ternyata memang betul Alvin Lim sudah menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Mayapada Tangerang setelah menjalani prosedur cuci darah hari Minggu ini, teman-teman. Kabar ini juga disampaikan oleh rekan seprofesi pengacaranya Farhad Abbas, dan rencananya ini akan segera akan dibawa ke rumah duka, dan prosesnya kita masih menunggu apakah akan dimakamkan ataukah dikremasi. Tapi yang pasti adalah aku mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga besar yang ditinggalkan oleh Alvin Lim. Mudah-mudahan teman-teman juga sudah tidak lagi memberikan komentar-komentar negatif terhadap beliau. Apapun yang terjadi, walaupun kita memang beberapa waktu terakhir ini kesannya kayak punya opini yang berbeda terkait dengan kasus Agus. Walaupun juga aku pernah disomasi dan aku pun juga meminta maaf, sama sekali tidak keberatan karena secara pribadi, terlepas dari kasus Agus yang kita sepertinya punya opini yang berbeda, tapi di banyak kasus kita memiliki perspektif yang sama, cuman berbeda di bagian ini aja. Pada saat Novi juga sedang live ya di akun TikToknya, banyak teman-teman yang mention di sini reaksi dari Novi pada saat mendengar berita tersebut. Novi pun juga pastinya sebagai manusia ada rasa sedih ya, karena ya orang meninggal dunia kan itu berita yang sangat menyedihkan, dan ini reaksi Novi mencoba mengkonfirmasi tentang kebenaran berita tersebut, dan yang diucapkan Novi adalah berduka cita dan dia memaafkan segala macam hal yang telah dilakukan oleh Alvin Lim yang mungkin menyakiti hati Novi. Walaupun ini bagian yang tidak usah kita bahas lagi, teman-teman. Coba kita lihat dulu poin-poin pada saat Novi menyampaikan hal tersebut. Turut berduka cita, sekali lagi turut berduka cita. Saya Prati Novianti mengucapkan turut berduka cita dan bela sungkawa atas meninggalnya Bapak Alvin Lim. Katanya tadi jam 12 di Rumah Sakit Mayapada. Ya, itu adalah ucapan yang pertama dari Novi mengucapkan turut berduka cita. Sekali lagi bahwa aku berharap teman-teman untuk tidak lagi membahas hal-hal yang kontroversial termasuk dalam kasus Agus, karena aku masih ingat banget waktu Pak Alvin Lim ya mengirimkan surat somasi ke aku dan aku meminta maaf. Hal yang paling dia mau diminta adalah ya untuk menghapus beberapa video yang dinilai adalah menyudutkan dia. Ya aku ikuti saja karena aku menghargai beliau. Pertama, karena beliau orang yang lebih tua, lebih senior. Yang kedua, dia lebih sukses, lebih kaya, dan sebagainya. Dengan berbagai macam kontroversi. Novi pun juga mengatakan hal senada untuk tidak lagi memberikan komentar-komentar yang kontroversi ya untuk Pak Alvin Lim. Tidak ada manusia yang sempurna menurut aku. Ada banyak kebaikan-kebaikan juga yang telah dilakukan Alvin Lim. Memang ada bagian yang cukup kontroversi pada saat kita berdebat terkait dengan kasus Agus. Tapi menurut aku itu bukan hal yang bisa menghilangkan lah hal-hal yang kemanusiaan yang kita miliki. Aku rasa tidak seperti itu ya. Manusia tidak boleh menjelekan yang buruk. Jadi stop untuk kalian komen segala macam yang tadi aku baca. Tidak boleh menghujat karena apapun itu saya sudah maafkan, apapun keadaannya, apapun yang beliau sudah lakukan terhadap saya sudah maafkan ya. Oke. Itu yang pertama, mungkin bagi para penggemar atau fansnya Novi yang masih cukup banyak ketikan-ketikan aku lihat cukup frontal ya, tolong dihentikan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau untuk urusan apa ya, orang sudah meninggal dunia, aku rasa udah nggak elok lagi ya kalau kita bahas berbagai macam kontroversinya. Novi sudah memaafkan.
Ya, terlepas merasa bersalah atau enggak, itu urusan yang lain, tapi poinnya adalah Novi mengatakan ini agar netizen tidak lagi melakukan ketikan-ketikan jari yang kesannya uh, menyeranglah individu dari Alvin Lim. Karena Alvin Lim juga di somasi terakhir yang aku terima kan memang itu yang ngebuat dia tuh tidak terima gitu ya. Kita anggap saja ini adalah sebagai salah satu bentuk penghormatan kita ya kepada mendiang begitu. Dan Alvin Lim juga aku lihat kan di beberapa hari terakhir di awal tahun 2025 dia mencabut beberapa laporan ya buat Novi, terus juga ada beberapa somasi yang mau dia berikan ke orang lain tetapi dibatalkan. Ya, terlepas apakah itu akan diterima atau tidak itu urusan lain, tapi paling tidak sudah ada itikat bahwa ya sudahlah tidak usah lagi diperpanjang untuk urusan-urusan tersebut. Novi pun menyampaikan hal berikutnya yang juga tujuannya adalah biar masyarakat yang mengikuti kasus Agus agar tidak lagi memberikan komentar yang negatif lah buat Alvin Lim. Karena bagaimanapun juga dia sudah berpulang teman-teman. Jadi stop untuk menghujat atau menghina seseorang yang sudah tidak ada. Gitu. Ya, sekali lagi saya turut berduka cita. Saya turut berduka cita dan berbela sungkawa. Semoga pihak dari keluarga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Pasti keluarganya sangat bersedih, apalagi putrinya juga yang kelihatan juga kelihatan yang sangat apa ya, aku ngomongnya gimana ya, agak banyak kemiripan ya, karena putrinya kan juga termasuk yang vokal ya, berani mengatakan hal-hal kontroversi di media massa yang aku juga salut sebenarnya. Adalah hal yang wajar seorang anak ngebela bapaknya dengan melakukan perjuangan yang luar biasa seperti itu. Mudah-mudahan perjuangan-perjuangan Alvin Lim di kasus-kasus apapun itu, yang kalau itu memang betulan adalah fokusnya membela kebenaran, ya akan terus dilanjutkan. Tapi mohon maaf kalau untuk kasusnya Agus, aku rasa ya tidak usah dianggap, tidak usah diperhitungkan lah untuk kasus Agus ini. Karena bagaimanapun juga aku yakin bakal banyak kontroversi topiknya dan masih menimbulkan kayak pro kontra. Jujur kayak kemarin tuh ya salah satu hal teman-teman kita ngobrol ya santai ya. Ada banyak komentar aku lihat di video yang aku melakukan klarifikasi dan permintaan maaf ke Alvin Lim. Banyak yang menyayangkan ya, ngapain sih Mas Anjas minta maaf, Anda itu tidak salah dan sebagainya. Bahkan aku juga sempat ngobrol dengan beberapa ahli hukum di Indonesia, nggak cuma 2, tapi ada 3 atau 4 orang yang aku tunjukkan somasinya dan videonya. Mereka mengatakan semuanya kompak dan mereka tidak kenal satu sama lain, karena aku butuh second opinion, third opinion, fourth opinion. Mereka mengatakan tidak ada Anjas unsur pidana di sini karena kamu hanya menganalisa dan tidak ada tuduhan-tuduhan di sini. Tetapi aku bilang sama mereka, ya sudahlah, walaupun memang kemungkinan besar kalau itu dilaporkan itu pun akan mental gitu. Cuman aku bilang, ya aku tidak mau mencari musuh gitu. Apalagi Pak Alvin Lim itu adalah orang yang lebih tua dibandingkan aku. Kemudian dia juga orang yang berilmu. Dia juga pernah ngebantu banyak orang-orang yang membutuhkan. Karena ada beberapa hal yang memang dulu sempat aku support dia karena memberikan komentar-komentar yang dibutuhkan masyarakat. Jadi jangan sampailah gara-gara nila setitik rusak susu sebelah. Nah, akhirnya aku bilang sama kolega-kolegaku yang merupakan ahli hukum di Indonesia, aku bilang, aku tetap minta maaf ya sama Pak Alvin Lim, minta maaf karena menurut aku tidak masalah sih, memang siapa aku gitu kok untuk minta maaf aja gengsi. Ada beberapa yang menyayangkan, ada beberapa ya udah Anjas minta maaf aja. Karena sekali lagi aku ngelihat beliau ini lagi kondisi sakit teman-teman. Aku juga dulu punya bibi ya. Bibiku tuh juga kena penyakit ginjal. Dia dulu bisa bertahan tuh sekitar hampir setahunan ya. Hampir setahunan karena seminggu itu cuci darah harus 2 kali. Tapi karena bibiku itu nggak bibi yang saudara kandung sih ya. Bibi karena ketemu gede aja gitu. Bibiku itu harus cuci darah itu seminggu 2 kali. Tapi karena almarhumah memiliki kendala biaya, waktu itu belum ada BPJS zaman dulu ya. Akhirnya cuman cuci darah tuh kadang seminggu sekali, seminggu 2 kali, efeknya itu bengkak, sama kena ginjal. Makanya aku bisa membayangkan betapa sakitnya, betapa perihnya cuci darah dan sebagainya. Aku pada saat melihat Pak Alvin Lim, mohon maaf,
aku juga memikirkan almarhumah bibiku, bagaimana kondisinya saat itu. Makanya pada saat Pak Alvin Lim mengatakan A, B, C, dan D, ya sudah tidak aku bahas lagi karena lebih ke kasihan gitu ya. Dia juga sedang berjuang melawan penyakitnya. Apapun alasannya dan juga kontroversi yang sudah terjadi beberapa waktu terakhir ini, yang pasti aku mengucapkan turut berduka cita. Mudah-mudahan putrinya, istrinya, dan keluarga besarnya diberikan ketabahan, dan aku juga berharap bahwa segala amal kebaikan dari Pak Alvin Lim diterima oleh Tuhan, dan mudah-mudahan jalannya untuk menuju ke Tuhan itu dimudahkan. Dan aku yakin apapun kontroversi yang telah terjadi, aku masih punya keyakinan bahwa Alvin Lim adalah orang yang baik. Jadi teman-teman, aku berharap tidak ada komentar-komentar yang buruk ya untuk almarhum atau mendiang Alvin Lim di sini, karena tujuan aku ngebuat video ini pure hanya ingin mengucapkan turut berduka cita dan memohon kepada netizen untuk tidak memberikan komentar-komentar negatif, karena memang sepertinya itu yang diinginkan dari Alvin Lim. Anggap saja ini adalah pemberian, saying goodbye untuk Alvin Lim. Turut berduka cita untuk keluarga besar dari Pak Alvin Lim. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.